teman-teman, perkenalkan nama saya Yeremia Pusunggu. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dua motivator yang banyak menginspirasi banyak orang. Nah, yang pertama saya akan mengulas tentang Nick Vujicic. Nick merupakan warga negara Australia yang lahir tanggal 4 Desember tahun 1982. Nick terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Ia tidak memiliki lengan ataupun kaki. Bahkan hingga saat ini dewasa, tingginya hanya mencapai 0,99 meter atau nggak sampai 1 meter. Meskipun terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, ia tetap semangat dalam menjalani hidup. Dari pengalaman hidupnya, ia membuat motivasi untuk orang-orang yang seperti dirinya atau bahkan yang gampang menyerah dalam menjalani hidup, sehingga membuat hidup orang-orang tersebut lebih berguna dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Bahkan sampai saat ini ia sebagai motivator terkenal. Mari kita kembali sebentar ke masa kecilnya. Pada saat masa kecil, Nick sangat putus asa, bahkan hingga mencoba beberapa kali untuk bunuh diri, karena dia tidak terima mengapa dirinya seperti ini, tidak memiliki lengan, tidak memiliki kaki. Dan bahkan di sekolah pun ia dibully oleh teman-temannya sehingga dia stres dan ingin bunuh diri kembali. Nah, pada saat usia 17 tahun, ibunya tidak sengaja menemukan artikel di koran tentang anak yang memiliki kondisi fisik yang lebih parah dari anaknya Nick. Nah, dengan itu ibunya pun kembali berpikir bahwa masih ada yang lebih parah dari yang dimiliki anaknya. Nah, dengan semangat, ibunya pun memotivasi Nick untuk tetap semangat dalam menjalani hidup, karena apa yang dimilikinya belum seberapa dibanding orang yang ada di artikel koran tersebut. Nah, selang beberapa waktu, Nick kemudian lulus dari sekolahnya dan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian ia melanjut ke Griffith University dan mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu jurusan akuntansi dan perencanaan keuangan. Nah, setelah Nick lulus kuliah, ia melanjutkan karirnya sebagai motivator dan ingin memotivasi banyak orang untuk tetap semangat dalam menjalani hidup walaupun memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna. Pada tahun 2005, ia memulai karirnya sebagai motivator dan berusia 23 tahun saat itu. Saat itu ia mendirikan organisasi Life Without Limbs. Saat memperkenalkan organisasinya ini kepada umum, nah banyak orang-orang yang terkesan dan termotivasi oleh kata-katanya. Sehingga banyak orang yang ingin mencoba untuk meniru gaya hidup sepertinya, yaitu selalu bersyukur dengan apa kondisi yang dimiliki pada saat ini. Nah, selang waktu berlalu, kemudian pada tahun 2007, Nick membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang motivational speaking, yaitu perusahaan yang bernama Attitude is Attitude. Nah, semenjak saat itu, ia pun beranjak kemudian menjadi motivator yang profesional. Dengan motivasi-motivasinya, ia pun banyak dikenal oleh orang-orang di seluruh Australia, bahkan dunia. Nah, di tahun-tahun berikutnya Nick pun sudah sibuk keliling dunia untuk memotivasi orang-orang, baik itu di sekolah, di kantor, atau acara-acara besar yang didatangi oleh banyak orang. Nick juga tampil di beberapa film pendek untuk memotivasi melalui video. Meski tanpa kaki, Nick juga mengupload videonya sedang berenang dan menunjukkan dengan video itu bahwa orang yang tanpa kaki, tanpa lengan pun bisa berenang. Nah, bagaimana dengan yang memiliki itu semuanya? Pasti bisa dan jangan menyerah. Nah, untuk kegiatannya saat ini, Nick Vujicic masih aktif berceramah dan memotivasi di berbagai tempat. Ia juga masih kerap menjalani tugas penginjilan di gereja-gereja Kristen di seluruh penjuru dunia, terutama di Amerika Serikat. Di samping itu juga kegiatan Nick saat ini yaitu menulis buku. Selain menulis buku dan memberikan motivasi, Nick juga sedang menikmati perannya sebagai family man, di mana ia, istri, dan anak-anaknya kerap menghabisi quality time bersama. Apalagi kini ia memiliki sepasang anak kembar, yaitu perempuan dan laki-laki yang sangat disayanginya. Ini membuat Nick berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan keluarganya. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu ada Mbak Nana atau Najwa Shihab, wanita berkelahiran Makassar tahun 16 September tahun 1977. Dia merupakan putri dari kedua tokoh agama terkemuka, yaitu Profesor Dr. Kwari Shihab dan yang menjabat sebagai Menteri Agama di era Kabinet Pembangunan 7. Ibunya bernama Fatmawati Assegaf. Najwa Shihab memiliki 4 saudara. Dalam kehidupan pribadinya, Najwa Shihab memiliki suami bernama Ibrahim Assegaf dan menikah pada usia muda, yaitu 20 tahun. Dari pernikahannya tersebut,
Ia pun memiliki anak laki-laki bernama Izaf Assegaf dan bayi perempuan bernama Namia yang meninggal saat berusia 4 tahun. Nah, berlanjut tentang kependidikan Mbak Najwa atau Mbak Nana. Nah, yang pertama, Nana berada di keluarga yang sangat religius. Hal tersebut mempengaruhi background pendidikannya. Masa pendidikan TK-nya dijalani di TK Al-Quran Makassar, sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, dan lalu SMP-nya Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta, dan dilanjut di SMA Negeri 6 Jakarta. Nah, setelah lulus SMA, ia pun melanjut kuliah di Universitas Indonesia, yaitu memiliki jurusan ilmu hukum dan lulus pada tahun 2000. Meskipun lulus sebagai sarjana hukum, Nana lebih memilih terjun di dunia jurnalistik dibandingkan sebagai pengacara. Nah, berlanjut tentang karir Mbak Nana. Nana merintis karirnya di RCTI pada tahun 2001. Ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun tersebut dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap jurnalistik. Najwa Shihab adalah satu-satunya wartawan wanita yang mewawancarai hampir semua tokoh politik nasional melalui program Mata Najwa yang disiarkan di stasiun Metro TV. Najwa merupakan juga adalah salah satu orang pertama perempuan yang mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika selesai pelantikan. Namun pada bulan Agustus tahun 2017 memiliki episode catatan tanpa titik pada acaranya bertajuk Mata Najwa. Ia resmi mengundurkan diri dari Metro TV yang telah membesarkan namanya. Dan pada 10 Januari tahun 2018 bersama Trans 7, Najwa Shihab kembali hadir dengan acara talk show Mata Najwa yang masih tetap menempati slot yang sama seperti di Metro TV sebelumnya. Sampai saat ini juga Najwa Shihab masih aktif sebagai seorang jurnalis. Najwa rajin memproduksi konten-konten jurnalistik seperti mewawancari para tokoh di Indonesia, membuat berita investigasi yang kemudian ia tayangkan di channel YouTube Mata Najwa miliknya. Nah, Najwa Shihab merupakan tokoh pendidikan bagi saya, karena menurut saya konten-konten beliau di televisi ataupun YouTube sangat berarti dan sangat mendidik masyarakat Indonesia. Di saat media-media lain lebih mementingkan rating dan kepopuleran, Najwa Shihab tetap berpegang teguh pada konten yang aktual. Nah, itu dia dua motivasi atau pembicara terkenal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.